Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Cita-Citaku Channel. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana sih cara menambahkan artikel di Publon. Ya. Nah, seperti ini saya menggunakan akun Publon saya. Di sini terdapat 4 artikel saya ya, artikel yang telah masuk di Publon. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Scopus saya itu ada 5 artikel ya, 5 artikel. Sedangkan di Publon ada 4. Nah, sedangkan untuk di ORCID sendiri ada. Oke, kita masuk dulu ke ORCID. Jadi saya login dulu ke ORCID untuk melihat berapa sih jumlah artikel saya di dalam ORCID. Oke. Nah, kita lihat di bagian bawah itu ternyata 1, 2, 3, 4. Saya punya 4 artikel. Padahal ORCID saya ini sudah terhubung dengan Scopus ya. Ya, di Scopus saya sudah hubungkan. Di sini ada ORCID saya. Terakhirnya 4416, kita lihat 4416 sama ya, dan seharusnya sih di sini itu sudah ada 5 kalau dia mengambil data dari Scopus. Nah, di sini kan ada source-nya, sumbernya Mas Wandi via Scopus. Berarti data itu diambil dari Scopus. Nah, sebenarnya kalau di Scopus sebenarnya kita bisa menambahkan artikel kita di Scopus. Nah, jadi caranya adalah kita masuk ke edit profile, kemudian proceed to make change. Tapi ini kita harus masuk dulu ya ke akunnya. Nah, kemudian continue. Nah, dari sini kita bisa missing dokumen. Ini ada 5 artikel. Padahal yang terbaru saya punya artikel 1 terindeks Scopus, yaitu ini The Effect of DC Voltage di Journal of Physics Conference Series. Ini Scopus tapi tidak masuk di Scopus. Nah, kita bisa menambahkan di bagian sini. Search missing document. Kemudian kita bisa masukkan judul artikelnya, abstrak, doi-nya, kemudian judulnya, nya dan lain sebagainya. Nah, kita coba cari dengan menggunakan judul. Kita coba dengan kita masuk ke Scopus. Di sini saya pilih judul, kemudian masukkan, kemudian search. Ternyata tidak ada. Nah, kalau begitu kita bisa menggunakan doi-nya misalnya ya. Nah, nanti kita akan masukkan ini dengan menggunakan doi, tapi terlebih dahulu saya akan mencoba untuk melihat di ORCID-nya. Nah, di sini ada 5 ya, di Scopus seharusnya 6. Di ORCID cuma 4. Nah, kita bisa menambahkan 1, 2, 3, 4 artikel kita di ORCID dengan AdWords ya, AdWords. Kemudian kita bisa masukkan doi-nya. Oke, saya periksa dulu artikel saya yang mana yang tidak masuk. Oke, berarti yang ini ya. Yang ini. Nah, saya mencoba untuk mencari berapa sih
berapa doi yang dimiliki oleh artikel ini. Saya langsung masuk ke laman Science Direct untuk menemukan doi-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke laman Science Direct. Ini adalah artikel saya. Di sini ada doi-nya. Ini kita bisa copy, ya, kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan di AdWorks doi. Nah, ini ya. Nah, kita paste saja. Kemudian kita cari. Nah, di sini sudah muncul. Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat kesesuaian datanya. Judulnya sama, kemudian penerbitnya Materials Today Proceeding. Ya, judulnya sudah sama ya. Nah, tinggal kita add tulis. Nah, dari sini artikel saya itu sudah masuk. Jadi jumlahnya sudah 5. Sudah ada 5. Sama dengan yang di Scopus juga sudah ada 5. Nah, tapi saya masih punya artikel 1 terindeks Scopus yang ini. Ya, The Effect of DC Voltage di IOP Journal of Physics Conference Series. Nah, kalau yang ini, jadi ini kita bisa masukkan ke ORCID ID, ORCID dengan cara yang lain ya, selain memasukkan doi-nya. Jadi kita bisa download bibtextnya. Jadi saya download bibtextnya. Nah, di sini sudah terdownload bibtextnya. Saya akan masukkan ini ke ORCID saya ya. Nah, ini saya masukkan ke ORCID. Saya gunakan import bibtext. Nah, di sini import bibtextnya ada choose file. Saya masukkan file tadi yang telah saya download. Nah, di bagian download ini kemudian saya open. Nah, kita tunggu beberapa saat kemudian. Ini mungkin pengaruh jaringan saya ya. Jadi oke, ini sudah muncul. Jadi sudah muncul data artikel saya ini dengan cara AdWorks import bibtextnya. Kalau yang pertama itu doi-nya. Nah, kita bisa menambahkan secara manual, menambahkan Pubmed ID-nya dan lain sebagainya. Nah, sekarang di ORCID ID saya sudah ada. Ini saya harus save dulu ya. Jadi saya save supaya masuk ke ORCID ID saya. Nah, ini sudah masuk. Sekarang sudah ada 6 artikel. Nah, setelah semuanya masuk di di ORCID, saya akan mencoba untuk menambahkan artikel ini ke dalam Scopus secara ini. Kalau kita tunggu pihak dari Scopus biasanya butuh waktu yang cukup lama. Nah, sekarang saya memasukkan artikel ini pada bagian search missing document. Saya masukkan menggunakan DOI-nya ya. Di sini saya masukkan DOI-nya, kemudian saya search. Oh, ternyata belum, ya sudah. Kalau memang belum, nah kita tunggu saja pihak Scopus untuk
memasukkan datanya. Biasanya sih butuh waktu beberapa lama ya agar bisa masuk. Nah, kita sudah coba dengan doi-nya, sudah coba dengan datanya, kita coba lagi dengan doi-nya. Ini kita copy doi-nya ya. Copy. Kita coba masukkan lagi. Oke, ternyata memang belum ditemukan. Oke, tidak apa-apa. Kita tunggu dulu. Nah, sekarang di oursheet kita sudah berhasil masukkan 6 artikel terindeks Scopus ya. Sekarang di Pablonnya, di Pablon itu kan ada 4 artikel. Ada 4. Nah, kita mau menambahkan 2 artikel yang tadi. Nah, caranya adalah kita import, masuk di bagian import publication. Nah, di bagian import publication ini kita bisa sinkronkan dengan oursheet. Jadi kita mau supaya data oursheet sama dengan data Pablonnya ya. Kita sinkron. Kemudian di sini publication for sync ini sudah selesai. Kita tinggal periksa apakah sudah masuk. Nah, 1 2 3 4 5 6. Jadi sudah ada 6 ya. Jadi sudah ada 6 artikel yang telah masuk ke Publon. Oke. Nah, demikianlah cara menambahkan artikel di oursheet dan Publon. Sebenarnya ada beberapa cara. Untuk oursheet itu saya tadi menggunakan 2 cara. Sedangkan kalau di Publon tinggal saya sinkronkan dengan oursheet. Padahal sebenarnya ada beberapa cara juga ketika kita mau memasukkan data di Publon. Bisa mengimport langsung dari WOS, Web of Science. Bisa juga kita ambil dari identifiernya, judul atau doi-nya. Kemudian bisa kita upload RIS-nya, CSV-nya atau bibtex-nya. Nah, jadi cukup mudah sih sebenarnya ya. Nah, itulah cara sederhana untuk menambahkan artikel di Publon dan Web of Science. Nah, untuk selanjutnya kita akan selalu mengupdate video-video berkaitan dengan publikasi ilmiah dan beberapa halnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.